Halo bro, di konten kali ini Mang Udok mau bahas laptop terbaru Asus VivoBook S15 OLED. Apa yang unik di laptop ini adalah prosesor yang dipakai. Kalau biasanya kita lihat laptop pada umumnya itu pakai prosesor dari Intel atau AMD. Kali ini beda, hadir dengan tenaga dari Qualcomm Snapdragon. Nah, apa prosesor ini bisa jadi game changer di dunia laptop Windows? Penasaran? Pantengin terus videonya, oke? Oke bro, dari sisi desain laptop ini masih mempertahankan identitas khas VivoBook, tapi dengan sentuhan yang lebih ramping dan modern. Layarnya cukup besar, 15,6 inci, tapi tetap ringan dengan bobot sekitar 1,42 kg. Tebalnya cuma sekitar 1,5 cm, jadi masih cukup nyaman buat dibawa bepergian. Cuma sayang varian warnanya itu terbatas banget, cuma ada satu pilihan, yaitu Cool Silver. Tapi meskipun cuma satu varian, desainnya cukup premium dan sekilas mengingatkan Mang Udok pada tampilan MacBook dengan finishing yang clean dan elegan. Menariknya, laptop ini udah punya sertifikasi military grade, yang berarti laptop ini lebih tahan terhadap guncangan, suhu ekstrim, dan sebagainya. Jadi pengguna nggak harus khawatir kalau sering dibawa traveling atau digunakan di berbagai kondisi. By the way, konektivitasnya itu mungkin agak sedikit terbatas dalam jumlah port, tapi tetap cukup modern. Dimana kalian dapat 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, 2 USB-C 3.2 Gen 1, termasuk juga udah dukung power delivery maupun charging. Terus ada HDMI 2.1, ada jack audio combo, dan micro SD card reader. Buat networking, laptop ini udah support Wi-Fi 7 yang super cepat dan Bluetooth 5.4 buat koneksi perangkat nirkabel yang lebih stabil. Nah, di bagian keyboard, Asus juga ngasih fitur tambahan yang cukup menarik. Pertama, ada tombol numpad ekstra, cocok buat kalian yang sering bekerja dengan angka. Keyboardnya juga udah backlight RGB. Travel key-nya itu 1,7 mm, plus ada Copilot Key, shortcut khusus buat akses fitur AI di Windows 11. Nah, bagian touchpad-nya juga luas banget dan nyaman buat navigasi. Asus juga ngasih shortcut tambahan di area samping touchpad, buat ngatur kecerahan layar dan volume suara yang lebih cepat. Buat layar, sekali lagi ukurannya itu 15,6 inci, dan hal terbaik dari layar ini adalah panel OLED 3K dengan refresh rate tinggi, nyampe 120 Hz. Respon time-nya itu juga cepat, nyampe 0,2 ms. Brightness-nya nyampe 600 nit HDR. Warnanya juga super akurat, dengan klaim nyampe 100% DCI P3 color gamut. Jadi cocok banget buat kalian yang kerja di dunia kreatif, seperti editing foto atau video. Nah, buat kalian yang sering meeting online, laptop ini juga udah dilengkapi Full HD kamera dengan dukungan Windows Hello buat login cepet pakai face recognition. Terus ada juga privacy shutter, jadi lebih aman buat privasi kalian. Buat audio, Asus nggak main-main nih. VivoBook S15 OLED ini pakai speaker dengan Smart Amp Technology yang dikembangkan bareng Harman Kardon. Jadi suara bisa lebih jernih dan bassnya itu lebih terasa. Nah, kalau tadi kita udah bahas desain dan fitur layar yang keren, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin laptop ini beda dari VivoBook lainnya, yaitu prosesor yang digunakan. Nah, biasanya kita melihat laptop menggunakan prosesor AMD Ryzen atau Intel Core. Tapi Asus kali ini justru membawa Snapdragon X Elite dengan 12 core, 12 thread, clock speed-nya itu bisa nyampe 3,4 GHz, serta NPU Qualcomm Hexagon nyampe 45 TOPS. Itu buat akselerasi AI. Buat varian yang lebih murah, ada juga opsi Snapdragon X Plus. Ini punya kekuatan 8 core, 8 thread, clock speed-nya itu bisa nyampe 3,2 GHz. Tapi masih bisa tetap mempertahankan NPU yang sama. Nah, perbedaan antara dua model ini sebenarnya cukup signifikan, terutama dalam jumlah core dan performa multithreading, yang tentu aja berdampak pada harga. Di sektor grafis, ini ditangani oleh Qualcomm Adreno GPU. Dengan versi Elite itu pakai Adreno 741. Nah, GPU ini memiliki 48 ROPS, 1536 shader core, dan lebar busnya itu 128 bit, dengan bandwidth-nya itu nyampe 135 GB per second. Cuma sayangnya GPU ini tidak mendukung fitur resize bar, dan hanya mengandalkan memori sistem sebagai VRAM. Jadi kemungkinan kemampuannya itu masih belum bisa menyamai dedicated GPU, seperti Nvidia atau AMD Radeon. Buat urusan memori, Asus ngasih opsi RAM nyampe 32 GB DDR5. Itu jauh lebih cukup buat multitasking berat dan kebutuhan profesional.
Storage-nya juga udah pakai NVMe Gen 3 dengan kapasitas nyampe 1 TB. Cuma sayangnya Asus nggak ngasih opsi upgrade buat RAM maupun storage. Jadi kalian harus puas dengan konfigurasi bawaannya. Nah, buat kompatibilitas software, ternyata tidak semua aplikasi bisa berjalan dengan prosesor Snapdragon. Nah, ini bisa jadi catatan penting kalian yang perlu kalian perhatikan. Karena laptop ini menggunakan arsitektur ARM. Jadi nggak semua software Windows bisa kompatibel. Contohnya, Mang Udok nggak bisa install Adobe Illustrator. Dan beberapa benchmark populer yang ada di 3D Mark juga nggak tersedia. Jadi jika kalian punya software tertentu yang belum mendukung ARM, ini bisa jadi deal breaker. Cuma satu hal yang menarik, sekali lagi laptop ini udah masuk dalam standar Copilot PC, yang artinya punya kemampuan AI yang lebih canggih dibanding laptop standar. Nah, fitur AI di Snapdragon ini memungkinkan kalian menggunakan Copilot secara offline. Jadi nggak butuh internet buat ngejalanin beberapa perintah AI. Selain itu, MPU juga bisa mempercepat proses seperti image upscaling, noise reduction, atau pengolahan AI lainnya. Setelah kita bahas spesifikasi dari Asus VivoBook S15 OLED ini, sekarang kita uji kinerjanya. Seberapa kenceng sih laptop ini? Dan apa layak buat aktivitas berat kayak content creation dan gaming? Oke, kita mulai dari prosesor. Snapdragon X Elite dan X Plus itu pada dasarnya menawarkan performa multicore yang kuat. Bahkan lebih unggul dari Ryzen AI 9 HX370 secara teori. Tapi kalau kita lihat di Geekbench 6.4, performa single core dari Snapdragon ini masih tertinggal dibanding Ryzen dan Intel Core 7155H. Itu artinya untuk aplikasi yang bergantung pada single core, seperti beberapa software lama atau game yang belum optimal di multithreading, performanya mungkin terasa kurang maksimal. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat bahwa Snapdragon X Elite lebih unggul di multicore, tapi masih kalah di single core dibanding Ryzen AI 9 HX370 maupun Intel Core Ultra 7155H. Nah, bagaimana dengan GPU? Adreno 741 di Snapdragon X Elite sebenarnya cukup bisa diandalkan buat pekerjaan kreatif, kayak rendering di Adobe Premiere, Photoshop, bahkan AutoCAD 2025. Tapi buat gaming jangan berharap lebih. GPU ini lebih cocok buat game e-sport di resolusi Full HD dengan setting medium. Kalau buat game AAA yang lebih menuntut, performanya masih terbatas. Nah, salah satu keunggulan dari arsitektur ARM di Snapdragon X Elite dan X Plus ini adalah efisiensi daya yang sangat baik. Dari pengujian yang Mang Udok lakukan, daya tahan baterainya itu cukup impresif. Dengan baterai 70 Wh, laptop ini bisa bertahan nyampe lebih dari 12 jam dalam kondisi idle max brightness. Terus sekitar 7,7 jam buat nonton video, dan sekitar 4,5 jam buat gaming. Buat proses pengisian dayanya juga cukup cepat, sekitar 1 jam 15 menit dengan charger Type-C 65W atau 90W. Yang terakhir, mari kita bicara harga. Asus nawarin dua varian buat VivoBook S15 OLED ini. Pilihan termahal dengan Snapdragon X Elite itu sekitar 24.900.000-an. Nah, pilihan termurah itu sekitar 21.599.000. Kalau kalian butuh performa ekstra, varian X Elite bisa lebih worth it. Buat kesimpulannya, kehadiran Snapdragon X Elite dan X Plus di laptop Windows itu bisa bawa gebrakan yang cukup signifikan. Performanya di beberapa aspek cukup menjanjikan, terutama dalam efisiensi daya dan kemampuan AI dengan Copilot PC. Tapi tentu aja tidak semua software mendukung platform ARM, dan ini masih jadi tantangan besar. Jadi jika kalian butuh laptop dengan kompatibilitas software yang luas, terutama untuk aplikasi legacy berbasis x86, mungkin kalian harus berpikir dua kali. Secara keseluruhan, Asus VivoBook S15 OLED ini merupakan laptop inovatif, tapi buat kalangan tertentu aja. Kalau kalian butuh laptop premium dengan daya tahan baterai luar biasa, layar OLED berkualitas, dan performa AI yang menjanjikan, ini bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi kalau kalian masih bergantung pada software tertentu yang belum tentu kompatibel dengan ARM, atau butuh laptop dengan performa gaming tinggi, mungkin lebih baik mempertimbangkan opsi lain, seperti laptop berbasis AMD atau Intel. Nah, gimana menurut kalian? Apa laptop ini sesuai dengan kebutuhan kalian? Tulis pendapatnya ya di kolom komentar. Jadi itu dia ulasan singkat tentang Asus VivoBook S15 OLED. Gak semua diungkap, tapi semoga bermanfaat.